Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang merek dan hak cipta. Kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Lisna Mu'alifah, Ahmad Yulgari Fandi, dan Anissa Maulidia Nur Syafi'i. Yang pertama yaitu tentang pengertian merek. Apa sih merek itu? Merek secara umum dapat diartikan sebagai simbol. Bentuk simbol bisa berbentuk kata, gambar, angka, warna, dan susunan warna yang dikombinasikan dari banyak unsur sebagai pembeda dengan produk dagang milik orang lain. Jadi merek itu tuh kayak sebuah logo untuk produk yang kita miliki. Jadi kita bisa membedakan antara merek ini dan ini. Selanjutnya yaitu pengertian merek menurut para ahli. Sementara ketika kita berbicara tentang merek, ada banyak perspektif dari para ahli. Meski berbeda, secara inti memiliki maksud yang sama. Penasaran seperti apa sih pendapat para ahli tentang merek? Yang pertama yaitu Philip Kotler. Philip Kotler mendefinisikan merek adalah atribut penting yang dimiliki oleh produk. Kehadiran merek pada produk memberikan selling point tersendiri. Jadi mereka tidak hanya sekedar pemberian nama produk, tetapi juga termasuk identitas khusus yang mudah dikenali. Umumnya, merek dituliskan dalam bentuk gambar, kata, huruf, susunan warna, ataupun simbol tertentu. Yang kedua yaitu ada Rangkuti. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Rangkuti, merek adalah simbol yang didesain secara khusus dengan cara kolaborasi unsur warna, kata, dan simbol, tentu guna mengidentifikasikan barang atau jasa yang hendak dijual belikan. Ketiga ada Bukhari Alma. Berbeda dengan pendapat Bukhari Alma yang mendefinisikan merek sebagai tanda atau identitas barang ataupun jasa yang diwujudkan dalam kata, gambar, ataupun kombinasi di antara keduanya. 4 ada Aaker. Berbeda dengan pendapat Aaker yang mengartikan merek sebagai nama produk yang membantu dalam membedakan identifikasi produk, barang, ataupun jasa yang dijual. Undang-undang merek. Bagaimana dengan pendapat undang-undang terhadap merek? Seperti yang disebutkan dalam UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, pasal dan ayat 1 menyatakan bahwasanya merek adalah tanda berupa gambar, nama kata, angka-angka, huruf-huruf, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah simbol yang dapat dikenali dan sebagai identitas dari produk barang ataupun jasa. Pengertian hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diperuntukkan untuk para pemilik produk, barang, atau jasa sesuai dengan jenis dan kelas. Setiap perusahaan yang memiliki produk, barang, atau jasa memiliki kebebasan untuk membuat merek mereka untuk kepentingan komersial, asalkan merek tersebut tidak menyerupai atau menjiplak merek produk, barang, atau jasa orang lain. Jika terbukti menyerupai atau menjiplak merek orang lain, dapat dikenai hukuman. Hak merek tidak sekedar membuat dan dilabelkan pada produk, tetapi juga harus didaftarkan terlebih dahulu supaya ada pencatatan dan perlindungan hukum. Fungsi dan manfaat pengertian merek. Fungsi merek. 1. Membedakan kepentingan perusahaan. 2. Dapat digunakan sebagai penawaran. 3. Bermanfaat secara emosional dan fungsional. Manfaat merek. 1. Sebagai identitas produk. 2. Merek dilindungi secara hukum. 3. Predictability dan security. Dan 4. Sebagai selling point dengan produk lain. Fungsi merek menurut Saidin. 1. Fungsi indikator sumber. 2. Fungsi indikator kualitas. Dan yang terakhir 3. Fungsi sugestif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pengertian hak cipta.
Definisi secara umum, hak cipta merupakan salah satu bagian kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencangkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencangkup pula program komputer, perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Kesimpulannya yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Prosedur permohonan hak cipta yang pertama yaitu registrasi akun di hak cipta, yang kedua memilih pengajuan pencatatan digital, yang ketiga mengisi seluruh formulir yang tersedia, yang keempat mengunggah data dukung yang dibutuhkan, yang kelima pencetakan sertifikat, yang keenam pencatatan ciptaan disetujui, yang keenam yang ketujuh verifikasi, yang ke-8 pemeriksaan formalitas, dan yang terakhir melakukan pembayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.